pilih momen yang membahagiakan. Itu cukup membantu untuk mengembalikan mood kalian. Sahabatku, Sobat NC, dimanapun kalian berada, semoga semakin hari kalian semakin bisa melewati segala sensasi ya. Sensasi apapun, kalian tangani dengan tepat sesuai dengan tips-tips yang banyak sekali saya share ya kan. Terus juga semoga kalian juga bisa mengelola gangguan kecemasan yang kalian rasakan, overthinking, pikiran-pikiran buruk, takut penyakit berat, takut kematian bahkan ya, takut hal-hal yang buruk terjadi. Semoga kalian dengan rajin self talk dan relaksasi pernafasan diafragma, kalian bisa mengatasi semua perasaan yang negatif itu ya kan. Jadi kalian tetap konsisten, disiplin, komitmen menerapkan pola 4P, pola makan, pola pikir, pola hidup. Terus di dalamnya juga ada pola sifat ya, sifat-sifat yang perlu kalian perbaiki. Terus juga jangan lupa tanamkan rasa kepasrahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mulai lebih mendekatkan diri lagi ya, sesuai dengan agama kalian masing-masing. Terus kemudian juga buat kalian yang punya luka batin, buat kalian yang punya trauma di masa lalu, semoga kalian mulai bisa berdamai dengan masa lalu kalian yang mungkin meninggalkan luka yang mungkin membuat kalian suka timbul sensasi ketika kalian mengingat itu. Hari ini saya akan coba membahas kenapa penderita anxiety disorder yang disertai dengan GERD ini selalu banyak sekali memikirkan hal-hal yang buruk di masa lalu atau mungkin bahkan ketakutan-ketakutan di masa depan. Jadi kenapa kok setiap kali kita mau tidur, misalkan nih, kita mau tidur itu selalu susah tidur, terus kemudian pikiran kita ini kayak diganggu dengan istilahnya kenangan-kenangan yang buruk, pikiran-pikiran negatif, misalkan pernah mengalami luka batin di masa lalu, trauma-trauma, kejadian tidak menyenangkan, dikecewakan, disakiti, atau mungkin ada yang pernah mengalami dibully atau diremehkan orang lain. Banyak sekali ya, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang membuatnya sedih seperti momen kehilangan orang yang tercinta, atau mungkin juga momen kegagalan, seperti itu ya. Pasti pikiran yang datang itu pikiran-pikiran negatif dan sangat mengganggu, yang akhirnya menyebabkan kita susah tidur. Ada yang sampai istilahnya terbayang-bayang terus, misalkan kehilangan seorang yang dicintai atau mungkin seorang sahabat ya. Biasanya itu wajah-wajah almarhum itu selalu sering membayangi. Kenapa seperti itu ya kan? Terus juga padahal kan kalau kita ingat-ingat ya, sebenarnya apa yang sudah kita lewati dari usia kita dari kecil sampai dengan usia sekarang ya kan, sebenarnya yang namanya kenangan atau memori ini kan pasti ada memori yang baik, ada memori yang buruk, ada memori yang indah, ada memori yang membuat sedih ya. Intinya kenapa kok yang datang itu selalu memori-memori yang buruk, memori-memori yang negatif ya. Jadi sebenarnya hal ini disebabkan oleh masih tingginya hormon kortisol kalian ketika kalian masih dihantui dengan rasa cemas. Jadi kalau teman-teman yang penderita GERD anxiety ini setiap hari masih disibukkan dengan rasa cemasnya, rasa takutnya, dengan overthinking yang negatifnya, misalkan masih berpikir penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang berbahaya, pikiran-pikiran buruk, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan aku menderita penyakit yang ganas, misalnya kanker, tumor, atau penyakit jantung, segala macam ya. Intinya hal-hal yang mengerikan. Kalian terus setiap hari dihantui dengan rasa cemas yang pada akhirnya meningkatkan level stres kalian. Jadi ketika kalian terus cemas, maka level stres kalian tinggi, akhirnya hormon kortisol itu akan menyemprot, yang menyebabkan kalian dihantui dengan pikiran-pikiran yang negatif, termasuk hadirnya memori-memori atau kenangan yang buruk atau menyedihkan, atau kenangan yang istilahnya menorehkan luka batin ya.
Jadi ada dua cara nih, terutama buat teman-teman yang masih sangat diganggu dengan pikiran-pikiran buruk dan kenangan-kenangan yang negatif ya. Yang pertama adalah yang tentu saja adalah terapi mindfulness atau mendiamkan pikiran yang pernah saya bahas dulu. Kalian cukup cari posisi yang rileks, boleh sambil duduk, boleh sambil rebahan, kemudian kalian praktekkan pernafasan diafragma, keluar masuk nafas. Jadi kalian tarik, misalkan kalian tarik 5 detik melalui hidung, kemudian kalian tahan 4 detik, kemudian hembuskan perlahan selama 7 detik ya. Itu lakukan mungkin 5-10 kali sampai kalian rileks. Setelah itu kalian bernafas seperti biasa dengan mata terpejam, kemudian kalian fokus kepada keluar masuknya nafas. Nanti biasanya itu akan banyak sekali gambaran-gambaran seperti film ya yang datang, muncul wajah-wajah, peristiwa-peristiwa itu akan datang mengganggu ya, istilahnya kita akan memasuki istilahnya kondisi yang hening. Biasanya mulai muncul pikiran-pikiran atau film-film yang sangat mengganggu konsentrasi kalian. Kalian tidak usah khawatir, cukup kembalikan fokusmu kepada keluar masuknya nafas, terus kalian fokus di situ, abaikan gambaran-gambaran yang datang, pikiran-pikiran buruk, memori-memori yang hadir negatif kalian abaikan dengan tetap fokus kepada keluar masuknya nafas. Nanti kalian akan merasakan rileks, kondisi yang sangat nyaman. Mungkin cukup lakukan paling lama 10 menit ya. Biasanya kalian akan mulai rileks dan badan menjadi segar. Ada juga beberapa yang malah jadi ngantuk ya. Ngantuk kalian bisa lanjutkan tidur. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah misalkan Mas, saya termasuk orang yang agak susah untuk fokus misalkan nih. Fokus untuk mendiamkan pikiran itu susah. Oke, kalian bisa pakai cara yang kedua dengan cara mengcounter atau jadi memori-memori yang buruk yang datang itu bisa kalian imbangi dengan memori-memori yang indah atau kejadian-kejadian yang menyenangkan. Kalian recall itu kalian ingat-ingat lagi. Jadi ketika kita datang memori yang buruk, kalian langsung alihkan kepada memori yang indah di periode yang berdekatan. Misalkan kalian ingat momen pas sekolah, misalkan dibully, kalian akhirnya, tapi di saat periode yang sama di situ kalian juga pernah mengalami misalkan menang lomba pas sekolah, atau mungkin mendapatkan ranking yang bagus, atau mungkin mendapatkan hadiah dari orang tua. Kalian ingat momennya, atau mungkin masa-masa cinta monyet, misalkan kalian pernah taksir-taksiran sama teman, seperti itu ya, bebas ya, memorinya bisa kalian recall. Kalau misalkan teman-teman agak susah merecall, bisa dibantu dengan melihat foto atau mungkin album kenangan ya. Bisa kalian lihat foto-foto masa kecil atau foto-foto masa remaja, atau mungkin sosmed ya, postingan-postingan lama. Kalian bisa lihat, pilih momen yang membahagiakan. Itu cukup membantu untuk mengembalikan mood kalian menjadi happy, sehingga menurunkan hormon kortisol, membuat kalian lebih baik ya secara mood ya. Nanti akan membantu teman-teman untuk meredakan kecemasan, termasuk hadirnya pikiran-pikiran negatif dan kenangan-kenangan yang buruk. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalian juga bisa memperbaiki mood kita di rumah. Misalkan kan kita kan, kalau teman-teman yang masih sering cemas kan biasanya takut keluar rumah kan. Kalian bisa mulai untuk menciptakan suasana baru di rumah dengan cara misalkan kalian tata ulang perabot, atau kalian misalkan menghias rumah dengan pajangan-pajangan. Intinya nuansa yang fresh yang membuat kalian good mood ya. Contohnya adalah ini ya, kebetulan kalian melihat ada sedikit yang berbeda dari background channel Sobat NC. Sebenarnya saya tidak pindah kemana-mana, ini tetap di kamar kos saya. Ini kebetulan saya kan kos di daerah Samarinda. Kebetulan
karena memanfaatkan tempat yang terbatas ya. Jadi saya coba membuat suasana baru agar istilahnya menambah mood, dan juga kalian ketika menonton channel Sobat NC ya lebih bersemangat ya kan. Nanti intinya dengan suasana yang baru akan memperbaiki mood kita, sehingga kita akan mudah untuk tersenyum, mudah untuk merasa senang ya kan. Dan insya Allah nanti pada akhirnya akan dapat meredam level stres kita, sehingga hormon kortisol akan turun ya. Ketika hormon kortisol turun berganti dengan hormon endorfin, nanti kalian akan semakin mudah untuk merasakan nyaman ya kan, terus juga tidak akan mudah untuk cemas, dan juga kebayang-bayang hal-hal yang buruk atau memori-memori yang buruk. Jadi teman-teman tetap berusaha untuk selalu menjaga mood kalian, terus kemudian hindari yang toksik. Boleh kalian bersosial media, saya tidak pernah melarang, tapi tolong difilter ya, mana yang menghadirkan toksik, kalian stop dulu, kalian fokus kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, yang membuat kalian nyaman ya kan. Kalau kalian merasa channel Sobat NC ini membuat kalian nyaman, kalian boleh tonton video-video saya yang lama, atau juga bisa memberikan komen-komen yang positif dan membangun ya. Semoga agar saya mendapatkan masukan dari kalian untuk kita bahas menjadi satu video tentang motivasi maupun sharing pengalaman sembuh GERD dan anxiety disorder atau psikosomatik atau dispepsia fungsional ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang kalian harus mulai ini ya, bebenah, perbaiki semua. Yang toksik skip dulu, kalian fokus kepada hal-hal yang menyenangkan. Oke, jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Salam bangkit luar biasa.